Iwafillah rahmakumullah, ini terkait dengan petikan Injil Barnabas yang saya baca terkait dengan kisah Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot ini ketika muncul pertama kali ke Hawariyin atau Hawariyun adalah umat Nabi Isa alaihissalam. Jumlahnya ada 12. Salah satu dari mereka bernama Barnabas. Barnabas ini adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam atau Hawariyun yang paling cerdas dan paling taat serta paling hafal Injil yang dibacakan oleh Nabi Isa. Dan dialah satu-satunya penulis Injil yang lurus, yang benar. Ya, jauh sebelum Bible Markus, Matius, Yahya itu ada. Karena Matius, Lukas, Markus, Yahya tidak sejaman dengan Hawariyun. Itu generasi yang jauh 25 tahunan setelah Nabi Isa diangkat. Jadi mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun. Hingga cerita Nabi Isa memperingatkan kaumnya, hati-hati, iblis ada di tengah-tengah kalian. Nabi Isa mengatakan demikian. Ketika Nabi Isa mengatakan hati-hatilah kalian, iblis ada di tengah-tengah kalian, yang mereka bayangkan bukan Yudas Iskariot, tetapi iblis dari bangsa jin itu. Padahal yang dimaksud oleh Nabi Isa adalah Yudas Iskariot. Saat itu Yudas tidak pernah berhasil berhadapan dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka dia selalu berusaha untuk masuk ke ruang di mana Nabi Isa berada. Tapi Allah selalu memberikan hijab antara Yudas dengan Nabi Isa. Ketika pun Yudas berhadapan dengan Nabi Isa, Allah hijab antara dia dengan Nabi Isa, sehingga Yudas tidak tahu kalau di hadapannya ada Nabi Isa. Ya, dan Nabi Isa tahu kalau di hadapannya ada Yudas, maka Nabi Isa selalu menghindar. Berkali-kali Yudas ingin masuk ke tempat di mana Nabi Isa beristirahat. Selalu saat itu tidak pernah terlihat. Tidak pernah berhadapan begini. Lalu Barnabas berkata, apa yang kau inginkan? Kenapa kau berada di sini? Ya. Lalu Barnabas memberitahukan kepada Nabi Isa kalau Yudas ingin bertemu dengannya. Apa kata Nabi Isa? Katakan kepadanya. Nah, ini yang membuat saya yakin Yudas itu Samiri, Dajjal. Katakan kepadanya, belum tiba saat perjumpaan kita. Perjumpaan kita nanti ketika aku diturunkan di akhir zaman. Ini yang membuat saya yakin kalau Yudas Iskariot itu Dajjal. Hal poin pertama bagi saya yang membuat saya yakin Yudas itu Dajjal. Saat itu Nabi Isa difitnah oleh para pendeta Sanhedrin. Kenapa difitnah oleh para pendeta Sanhedrin? Para pendeta Sanhedrin adalah para pendeta di zaman Nabi Zakaria yang memasukkan Taurat menjadi Talmud. Mereka menghapus satu ayat dari tempatnya, kemudian mereka menulis dengan tangan mereka sendiri satu ayat dan dikatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Ya. Nah, Nabi Isa alaihissalam membantah mereka, kalian telah memasukkan Taurat. Maka orang-orang tahu kalau mereka telah berkhianat. Orang-orang yang tahu tentang itu maka beriman menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Itulah Hawariyun. Ya, karena nyawa Nabi Isa terancam, para pendeta Sanhedrin ini membuat sebuah fitnahan kalau Nabi Isa ingin menjadi raja di Herodias atau di Masjidil Aqsa atau di Yerusalem. Maka Nabi Isa terancam nyawanya dan Nabi Isa berupaya untuk menyelamatkan diri. Maka dari situlah Nabi Isa mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Mengusap bumi dengan pengembaraannya. Itulah arti dari Al-Masih. Masaha yamsahu masihun, yang mengusap bumi dengan pengembaraannya. Dalam satu pengembaraannya Nabi Isa bertemu dengan satu kaum yang banyak di antara mereka buta sejak lahir. Allah perintahkan Nabi Isa menyembuhkan mereka. Maka Nabi Isa mengusap mereka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin. Ya, sekali disebutkan begitu, sembuh tuh. Maka mereka bertanya, bagaimana engkau bisa menyembuhkan aku? Bukan aku yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Tuhan kalian. Siapa Allah itu? Nah, diterangkan. Maka berimanlah mereka. Di antara mereka yang menjadi pengikut Nabi Isa bertambah satu persatu. Pada akhirnya jumlahnya 12. Ada di antara mereka yang punya penyakit sopak belang. Diusap dengan tangan Nabi Isa alaihissalam maka kemudian menjadi sembuh. Mereka pun beriman. Nah, ada yang sudah meninggal dunia. Saat itu ada fitnah yang terkait dengan orang yang meninggal dunia ini. Dia harus dihidupkan demi menyelesaikan masalah. Nabi Isa mengusap badannya. Ditelungkupkan begini. Nabi Isa mengusap badannya. Dimulai dari ubun-ubunnya. Terus sampai ke ulu hatinya, maka orang itu pun bangun biiznillah dengan izin Allah. Ya. Apapun yang dilakukan Nabi Isa selama hidupnya sebelum diangkat ke langit itu bisa dilakukan oleh Samiri.
Ringkas cerita para mulut sekalian yang dirahmati Allah, ya. Maka saat itu para pendeta Sanhedrin yang meminta Nabi Isa alaihissalam itu membuat dongeng tentang kebohongan Tuhan yang menjelma menjadi Nabi Isa. Ya, artinya Nabi Isa ini adalah Tuhan yang menjelma untuk menebus dosa Adam alaihissalam, memetik dan memakan buah pohon kayu. Ini pernah saya ceritakan di sini, kalau saya ceritakan gak panjang. Intinya, Nabi Isa itu sebetulnya jelmaan Tuhan. Dialah Yesus Kristus sang penebus dosa Adam dan dosa umat manusia. Tadinya Tuhan ingin menghukum Adam, tapi karena Adam manusia kasihan, maka Tuhan menghukum dirinya. Maka Tuhan lahir dalam wujud Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Dialah Isa bin Maryam. Maka cerita ini dihasutkan kepada raja-raja Romawi. Yang terhasut adalah Herodes. Maka Herodes pun mengejar-ngejar Nabi Isa alaihissalam. Sampai di tempat Nabi Isa akan ditangkap, Allah memberitahukan kepada Nabi Isa kalau akan ada penangkapan oleh Herodes dan tentara Romawi, juga para pendeta Sanhedrin. Ringkas cerita, Nabi Isa kemudian berkata, kelak di antara kalian, hai Hawariyun, umatku, akan ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Yang hafal dan ingat dengan kata-kata Nabi Isa ini adalah Yudas Iskariot. Maka apa yang terjadi? Kemudian Nabi Isa berkata, sembunyilah kalian, Herodes dan pasukannya akan datang menyangkap kita. Semuanya sembunyi termasuk Nabi Isa. Ya. Saat itu Herodes datang dan pasukannya diikuti oleh para pendeta Sanhedrin dan berkata, Herodes, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, sebelum aku tangkap kalian, aku akan memberitahukan dengan bijak. Siapa di antara kalian yang berani memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkat dia sebagai patih kerajaanku. Yang kedua, aku akan memberikan sepertiga dari harta kerajaan Herodes. Yudas Iskariot butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia. Dan dia butuh kekayaan untuk keliling dunia. Maka Yudas keluar, menghadap ke Herodes, memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dia berkhianat kepada Nabi Isa. Tadi apa kata Nabi Isa? Kelak di antara kalian ada orang berkhianat kepadaku. Maksudnya memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku, artinya di tiang salib. Ikuti aku, kata Yudas. Ketika mau masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman kepada Nabi Isa. Surat Ali Imran ayat ke-55. Ya. Apa itu ayatnya? Ya ini. Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hei Isa, sesungguhnya aku akan menidurkan kau. Surat Al-An'am ayat ke-60. Wa huwallazi mutawaffakum bilail, dan dialah Allah yang telah menidurkan kau di waktu malam. Wafat di sana artinya tidur. Begitu pula di dalam ayat ini. Nabi Isa ditidurkan, wa rafiqa ilaihi, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Kemudian wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Bahwa yang bergelar Al-Masih itu adalah Nabi Isa alaihissalam, bukan Dajjal. Ya. Wajailul ladina tabuka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikuti lebih mulia dari orang kafir sampai hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum, kepadakulah engkau kembali. Ya, fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi tahtalifun, akan aku putuskan apa yang kalian perselisihkan. Ringkas cerita, sebelum Yudas masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, ada enggak Nabi Isa? Tidak ada. Sudah diangkat kan? Maka Yudas masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, dan di saat itulah Yudas Iskariot alias Samiri alias Dajjal diserupakan Allah menjadi Isa bin Maryam. Ala ukhbirukum anid Dajjal. Ingatlah, akan aku beritakan pada kalian tentang Dajjal. Hadisan tentang satu perkara terkait dengan Dajjal. Ma haddatsahu nabiyyun qaumah, yang belum pernah disampaikan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Ya. Innahu a'waru wa innahu yaji'u ma'uhu mislul jannati wan nar. Sesungguhnya dia itu a'war. Dia buta sebelah, bukan buta, pecak sebelah mata kanannya. Ya. Cuma Rasulullah SAW yang menyebutkan Dajjal itu pecak mata kanannya. Ingat, bukan buta. A'war di sini bukan artinya buta. Di dalam buku-buku hadis terjemahan itu selalu diterjemahkan buta. Dia bukan hanya buta, pecak matanya. Pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukan kalau Dajjal itu pecak sebelah mata kanannya?
Karena peristiwa hilangnya mata kanan dia, pecaknya mata kanan Dajjal terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Ketika Yudas masuk ke tempat di mana Nabi Isa bersembunyi, Nabi Isa sudah tidak ada kan? Di situ dia mengalami penjelmaan, indri. Kalau ada salib Yesus Kristusnya salibnya orang Katolik, ada patung Yesusnya kan? Di atasnya ada tulisan indri. Itu penjelmaan. Mereka mengira Tuhan menjelma menjadi Isa bin Maryam, Yesus Kristus. Itu perkiraan mereka. Sebetulnya indri yang benar adalah Allah menserupakan Yudas menjadi Isa bin Maryam. Surat An-Nisa ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan klaim orang-orang Yahudi Sanhedrin, pendeta Sanhedrin, kalau kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Mas qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tuh kata Allah, mereka tidak membunuhnya, mati tidak Nabi Isa. Mereka tidak menyalibnya, lalu siapa yang disalib? Walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan untuk mereka. Siapa? Yudas diserupakan menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika Yudas keluar, siapa yang ditangkap? Yudas Iskariot. Tadi siapa Yudas? Samiri alias Dajjal. Ya. Ketika dia keluar, loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, hana Yudas ada lalu kumilai. Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi kepadanya. Gemparlah Hawariyun saat itu. Semua pengikut Nabi Isa gempar. Alah, Nabi Isa ditangkap. Ya. Qad yukhadu Isa bin Maryam, sungguh Isa bin Maryam telah diambil, ditangkap. Cuma Barnabas yang yakin kalau itu bukan Nabi Isa. Ya, ditangkaplah dia dan disaliblah dia. Ketika dia disalib, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, ini tanda, bukti kalau Nabi Isa diangkat dengan fisiknya, bukan hanya ruh. Kalau cuma ruh yang dilihat, kenapa Yudas bisa melihatnya? Dajjal bisa melihatnya, dan Dajjal berkata, Eli, Eli lama sabahtani. Di dalam Bible ada. Di dalam cerita Paskah, Bible, kitab Kejadian, kalau tidak salah kitab Kejadian, itu dikatakan, Eli, Eli lama sabahtani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Yudas bisa melihat Nabi Isa diangkat, berarti dengan fisiknya. Diangkat ke langit, ya, maka dia yang disalib. Nah, Yudas diarak ke Bukit Golgota. Karena salibnya tinggi, kalau tegak tidak bisa berjalan, maka dia merungkuk. Merunduk begini, dan dia diarak ke Bukit Golgota. Inilah prosesi Paskah. Kalau kita lihat orang-orang Kristen merayakan Paskah begitu. Diarak. Di depan Herodes memegang pedang di tangan kanannya dan Old Testament di tangan kirinya. Perjanjian lama. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh si Yudas Iskariot. Pedangnya Herodes menusuk tubuhnya Yudas Iskariot. Begitu darahnya bercucuran, maka para pendeta Sanhedrin berebut darah itu dan diminum. Mereka yakin jika ada darah atau bagian tubuh Yesus Kristus bersatu dengan tubuh mereka, mereka tidak akan pernah disentuh api neraka. Ya, itu keyakinan mereka. Dan ini menjadi rukun kelima agama Kristen, Ekaristi Holy Water. Akhirnya ada di Seloki di depan patung Bunda Maria atau Yesus Kristus. Cuma sekarang diganti bukan dengan darah manusia, tapi dengan sirup marjan koko pandan. Sama-sama merah. Banyak tusukan pedang menusuk tubuh Yudas Iskariot, maka dagingnya terkelupas, diambil, dimakan tuh. Itu rukun ketiga agama Kristen, Ekaristi Gusti Kudus. Al-yaum sa'ukhbiru lakum ma lam yukhbir min qabl, kata Rasulullah. Hari ini akan aku beritahukan pada kalian tentang Dajjal yang belum pernah disampaikan oleh para nabi sebelumku. Innahu a'war wallahu la sabi'awar. Dia pecak sebelah matanya, tapi Allah tidak pecak. Kenapa? Cuma Rasul yang memberitahukannya. Karena Nabi Isa sudah diangkat, peristiwanya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Salah satu tusukan pedang Herodes menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal tidak bermata satu sejak lahir. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi siapakah Dajjal itu? Inilah fitnahnya.
maka Allah harus menurunkan Nabi Isa untuk membersihkan namanya. Kalau dia bukan Tuhan, kalau dia bukan Yesus Kristus. Makanya Nabi Isa turun untuk menghancurkan salib. Itu tujuan Nabi Isa turun. Tadi ayatnya ada, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir yang menuduh engkau Tuhan. Terbuka tidak fitnah ini? Maka Nabi Isa harus turun lagi untuk menyelesaikan fitnah ini. Betul? Nah, inilah dahsyatnya fitnah Dajjal.